apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tetrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 7 remaja yang terlibat tawuran dan menyerang seorang warga di Makassar akhirnya ditangkap. Sungguh miris, seorang perempuan yang sedang hamil muda dianiaya oleh suaminya sendiri hingga mengalami luka lebam. Waspada peredaran uang palsu di Kabupaten Goa, Kejari memusnahkan barang bukti upal senilai hampir setengah miliar rupiah. Ya, kita awali informasi pertama. Seorang petani lansia ditemukan tewas di area persawahan di Kecamatan Labakang, Pangkep. Korban diduga kelelahan saat bekerja di bawah cuaca terik. Alimudin ditemukan tergeletak di pematang sawah oleh keponakannya sendiri Selasa siang. Sebelum kejadian, korban bersama keluarga telah menanam padi sejak pagi hari. Saat keluarga beristirahat, korban berpamitan untuk mengambil traktor tidak jauh dari lokasi. Karena tak kunjung kembali, keluarga yang mencari lantas mendapatinya telah tergeletak dengan posisi kaki di atas dan kepala mengarah ke petakan sawah. Polisi yang melakukan olah TKP menyimpulkan bahwa peristiwa ini murni musibah. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, korban diduga kelelahan akibat faktor usia dan bekerja di bawah cuaca terik. Tim medis Puskesmas juga memastikan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Dari hasil pemeriksaan tim dari medis Puskesmas Teregang itu tidak ada pemeriksaan, tidak ada tanda-tanda kekerasan di bagian luar tubuh korban. Berarti ini diduga kecapean dan terjatuh di pematang sawah, Pak? Juga sementara kami itu kecapean karena faktor umur juga. Samping cuaca terik juga di siang hari di daerah persawahan. Pihak keluarga telah menerima kejadian ini sebagai musibah. Korban dimakamkan pada Selasa sore. Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep. Ya, 7 remaja yang terlibat tawuran dan menyerang seorang warga di Makassar ditangkap polisi. Akibat penyerangan, wajah korban tertancap busur panah dan harus dirawat di rumah sakit. Setelah identifikasi kamera pengawas, polisi menangkap 7 remaja yang terlibat tawuran di Jalan Adipura, Kecamatan Panakukang, Makassar. Kurang dari 24 jam, ke-7 remaja ditangkap di Kabupaten Baru saat mereka hendak melarikan diri. Dari penangkapan ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam seperti parang, anak panah lengkap dengan ketapel, beberapa batu, serta 3 unit sepeda motor yang digunakan dalam aksi penyerangan. Menurut polisi, aksi penyerangan ini bermotif balas dendam. Kelompok remaja Jalan Muhammad Jufri melakukan aksi balasan setelah salah satu rekan mereka sebelumnya dianiaya oleh pemuda Jalan Adipura. Motif perkara ini adalah adanya kesalahpahaman antara anak Jalan Adipura dengan anak Jalan Muhammad Jufri, di mana saat saudara Zulfikar saat melintas di Jalan Adipura, tepatnya di depan sekolah kids, saudara Zulfikar sempat diparangi oleh anak Adipura sekitar jam 01.00. Sebelumnya, ke-7 remaja ini menyerang kelompok remaja lain. Namun penyerangan itu membuat seorang warga bernama Mustafa yang sedang melintas terkena anak panah di wajahnya sampai harus dirawat di rumah sakit. Atas perbuatannya, ke-7 tersangka terancam 10 tahun penjara. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Ribuan siswa di Pinrang juga tidak mendapat jatah makan bergizi gratis selama 5 hari. Kali ini bukan karena krisis anggaran, tetapi karena peralatan dapur MBG diangkut paksa oleh pihak investor. Sejumlah orang mengangkut berbagai peralatan dapur MBG milik Yayasan Insan Karya Putra di Desa Mangki, Kecamatan Cempa.
Pengambilan barang terjadi saat pekerja tengah mempersiapkan makanan untuk didistribusikan kepada ribuan siswa. Barang yang diangkut termasuk ribuan piring ompreng, meja, rak, kompor hingga lemari es. Perwakilan Yayasan Insan Karya Putra Muh Akmal Wijaya, kejadian ini merupakan tindakan sepihak oleh orang suruhan seorang investor yang pernah mendanai dapur MBG. Pada saat itu karyawan sudah melakukan kegiatan masak-memasak dan tiba-tiba barangnya diangkut tanpa konfirmasi. Tanpa konfirmasi itu kami merasa kaget. Tiba-tiba ada kegiatan yang tiba-tiba mengambil barang tanpa sepengetahuan kepala SPPG dan saya selaku mitra. Apa saja diambil di situ, Pak? Berupa meja, steamer, kompor, meja dudukan kompor, dan beserta ompreng. Kepala SPPG Rasnawati menyatakan pengangkutan ini mengagetkan, mengingat tidak ada permasalahan formal yang terjadi sebelumnya. Dia menambahkan aksi pencurian ini menghentikan program MBG bagi ribuan siswa selama 5 hari. Ada kejadian seperti ini, jadi saya langsung bergegas ke sini. Jadi saya juga kaget, kenapa tiba-tiba ada hal yang terjadi pada malam itu tanpa konfirmasi dari saya. Jadi saya sebagai kepala di sini merasa dirugikan juga karena yang saya pikir dapur tiba-tiba tidak beroperasi dan pembagian ke anak sekolah juga tertunda dan anak-anak sekolah juga tidak dapat MBG. Meski sempat terhenti, terhitung Senin 1 Desember, dapur MBG di Kecamatan Cempa kembali beroperasi dan mulai menyalurkan makan bergizi gratis kepada ribuan siswa penerima manfaat. Suhardi Gatang melaporkan dari Pinrang. Ya, seorang perempuan yang sedang hamil dianiaya oleh suaminya sendiri hingga mengalami luka lebam di tubuhnya. Penyiksaan itu dilatar belakangi rasa cemburu pelaku terhadap korban. Perempuan berinisial IS merekam kondisinya setelah dianiaya oleh suaminya sendiri berinisial AR. Dalam rekaman tampak luka lebam di kaki, paha hingga di tangan. Ironisnya saat dianiaya korban diketahui sedang hamil muda. Kekerasan itu terjadi pada 19 November di rumah orang tua pelaku di Bulukumba. Karena tak tahan dengan penyiksaan suaminya, IS melaporkan kasus ini ke Mapolres Bulukumba. Korban mengaku kekerasan ini bukan yang pertama. Ia sudah 4 kali dianiaya selama masa pernikahan. Motif kekerasan ini bermula dari kecemburuan pelaku setelah melihat istrinya berkomunikasi dengan teman laki melalui pesan singkat. Menindaklanjuti laporan, tim penyidik unit PPA Polres Bulukumba menangkap pelaku AR pada 1 Desember 2025 di rumahnya di Kecamatan Bulukumba tanpa perlawanan. AR kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut. Pengumpulan alat bukti pada saat penyidikan, kita sudah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan telah kita lakukan penangkapan yang untuk kepentingan penyidikan. Tersangka saat ini sudah kita lakukan penahanan untuk mempermudah proses penyidikan selanjutnya. Motifnya sendiri? Jadi motif yang disampaikan oleh korban itu dilatar belakangi oleh adanya perasaan cemburu oleh tersangka sehingga berlangsung pertengkaran mulut yang berlanjut kepada terjadinya kekerasan. Polres Bulukumba menegaskan proses hukum terhadap tersangka akan berjalan sesuai aturan. Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba.